Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Putra, mahasiswa PPGDJ Universitas Syah Kuala Angkatan Kedua, program studi biologi dengan nomor peserta 201699718994. Pada hari ini, Senin 23 November 2020, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kegiatan UKIN di SMA Swasta Al-Masdar kelas 11 MIA tahun ajaran 2020-2021. Berikut video pembelajarannya. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Lancang depannya, Putri. Tegak, gerak. Doni. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Oke, masuk Anda. Oh, baju, perbaiki dulu. Yuk, Bintang masuk. Itu kan rapi, ya kan? Rapi kan? Berdiri. Bersiap. Pada Bapak Guru memberi salam. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, coba semuanya rapikan mejanya, rapi semua. Itu pada tas Doni, langsung ada di dalam rapinya. Gak ada sampah lagi di ruang mejanya. Tengok. Oke, semangat semuanya kan? Semangat semua ya? Semangat! Tepuk tangan bagi kita semua. Baik, anak-anak Bapak semua, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu siapa saja yang sudah ada di dalam kelas hari ini. Oke, Sinida. Hadir, Pak. Nur Ainun. Hadir, Pak. Putri Jangga. Hadir, Pak. Oke, mantap. Berarti hadir semua. Ya, baik, anak-anak Bapak semua. Saya lihat ini sudah bersemangat semuanya. Jadi kita sebagai generasi terus bangsa yang kuat dan cerdas harus tetap semangat. Baik, anak-anak Bapak semua. Minggu lalu, siapa yang masih ingat materi apa kita minggu lalu? Tentang apa? Ada yang ingat? Ya, Putri. Pak. Iya benar, tentang tulang. Bagus, berarti masih ingat ya. Walaupun selama ini dari berpanjang, tapi masih ingat ya, bagus. Ya, apa saja yang dibahas dari tulang tersebut? Ada fungsi tulang. Ayo. Oke, dan Doni. Ada tentang fungsi tulang, Pak. Oke, tentang fungsi tulang. Apa sih fungsi tulang itu? Fungsi tulang salah satunya sebagai alat gerak pasif. Sebagai alat gerak pasif. Benar enggak? Benar. Apalagi? Terus sebagai tempat pembentukan sel darah, Pak. Tempat pembentukan sel darah. Nah, salah satu fungsi tulang kata Doni adalah tempat pembentukan sel darah. Nah, kali ini
kita akan belajar tentang darah, tentang sistem peredaran darah. Tapi di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang komponen-komponen penyusun darah. Bisa semuanya mengikuti? Siap. Oke, mantap. Baik semuanya. Karena hari ini kita akan belajar tentang komponen darah, maka tujuan pembelajaran hari ini yang akan kalian capai itu yaitu mengenai dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing, kalian mampu mengetahui serta memahami apa saja komponen darah serta fungsinya terhadap peran kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi nanti kalian di sini akan membentuk kelompok diskusi. Ada beberapa kegiatan yang sudah Bapak catatkan di sini. Boleh kalian catat semuanya di sini. Karena saya catat apa saja yang akan dilakukan hari ini. Yang pertama, kalian akan membuat kelompok diskusi. Nah, kelompok diskusi itu yang pertama. Jadi kalau kita di sini ada 9 orang, berarti Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Langsung aja ya. Kelompok 1. Ini ketuanya si Jidan. Agenda berikutnya adalah kalian akan diberikan LKPD. Sudah semua ditahan LKPD-nya? Bagus. Di LKPD itu nanti kalian kerjakan beberapa perintah. Selanjutnya, setelah nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian membuat mengumpulkan datanya, kemudian kalian menyimpulkan apa yang telah kalian peroleh dari data tersebut, lalu setiap kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau sudah paham sampai sini, kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru. Oke, udah semuanya? Ya, bagus. Kalau sudah terbentuk kelompoknya, berarti sudah persiapkan semua LKPD dan bahan-bahan yang akan kita jadikan untuk diskusi. Ya, oke, coba semuanya perhatikan video yang akan Bapak tampilkan ini. Ya, dari video ini silahkan kalian amati, kemudian catat hal-hal penting yang akan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Oke, terlihat semuanya ya. Perhatikan semuanya ya, sambil dicatat apa hal-hal yang penting ya. Dicatat, kalau namanya dicatat. Seru ya? Sini. Oke, setelah tadi kalian melihat video tayangan tadi, ya, apa yang bisa kalian jelaskan dari video tadi? Ayo, apa nih? Videonya menjelaskan tentang proses pengambilan darah. Proses pengambilan darah, iya. Kalau dari tayangan tadi, darah itu sebenarnya apa sih komponennya? Cairan itu berwarna merah. Cairan berwarna merah. Bener ya? Cairan berwarna merah? Iya. Iya. Iya ya? Iya. Jangan lihat cairan berwarna merah. Tapi sebenarnya komponen penyusun darah itu bukan hanya cairan, ada juga padatan.
Nah, coba perhatikan slide atau gambar yang Bapak berikan ini. Oke, di depan ini merupakan komponen penyusun darah. Jadi, darah yang kalian tadi berwarna merah itu sebenarnya terdiri dari komponen-komponen yang tidak hanya berupa cairan. Ada dia plasma darah ini yang seperti berwarna kuning di atas, kemudian ada sel darah putih dan trombosit yang berwarna kebiruan ini adalah putih, sementara yang berwarna merah ini adalah sel darah merah. Kalau memang komponen penyusun darah itu ada plasma, sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit, apa sebenarnya perbedaannya? Lah, dari perbedaan tadi itu, kira-kira apa sih fungsinya dalam sirkulasi darah? Apabila jumlahnya terlalu banyak atau terlalu sedikit di dalam tubuh manusia, kira-kira apa yang terjadi dengan manusia itu sendiri? Nah, supaya tidak bingung, silakan semuanya berdiskusi dengan teman kelompoknya menggunakan modul yang sudah Bapak berikan serta cari bahan dari internet. Kira-kira apa yang terjadi dari apa yang sudah Bapak berikan tadi. Silakan dibuka LKPD-nya dan diskusikan dengan teman-teman kalian apa saja perintah dari LKPD tersebut. Nanti di sini akan Bapak bimbing, silakan Bapak pandu. Kalau yang ada yang kurang jelas, silakan dipertanyakan sama Bapak. Tapi kalau memang bisa kita diskusikan, lebih bagus lagi. Oke? Silakan dikerjakan dari sekarang. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Oke, coba semuanya lihat LKPD yang nomor 3. Di situ ada tabel. Nah, di situ silakan kalian tuliskan apa saja perbedaan dari komponen-komponen penyusun darah dengan fungsinya. Bisa semuanya? Bisa. Kemudian satu sudah tadi ini kan gambar, ya. Lanjutkan pekerjaannya. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar Baik, sudah siap semuanya? Waktu sudah habis. Sudah semuanya? Oke. Kalau memang udah siap semua, sebelum kita melakukan presentasi, coba kalian diskusikan sekali lagi dengan teman kelompok kalian. Buat sebuah kesimpulan singkat dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Oke, silakan kerjakan. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Karena sudah selesai waktunya, sekarang kita akan melakukan sesi presentasi. Oke, kelompok berapa dulu nih yang mau tampil? Atau berurutan dari nomor 1 ya? Ya, setuju? Nomor 1 Bapak. Nomor 1 siap? Ya. Oke, mantap. Tepuk tangan nomor 1. Oke, buat teman-teman yang lainnya yang dari kelompok lain, silakan perhatikan pemaparan dari kelompok 1. Kemudian apa yang tidak jelas
silakan dipertanyakan dan memberi tanggapan ya. Buat kelompok 1 dipersiapkan juga jawaban yang mantap dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang bertanya. Bisa? Oke, sudah siap? Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Darah merupakan cairan berwarna merah yang terdapat di dalam tubuh. Fungsi darah adalah mengangkut oksigen melalui sel-sel darah ke seluruh tubuh. Itulah presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Saya Kak, tanya. Oke, kelompoknya. Kelompok 1. Catat ya, sampai bertanya. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Zahra, ingin bertanya kepada kelompok 1. Dalam LKPD yang kami amati, di sana terdapat hemoglobin dalam darah. Dan saya bertanya apa fungsi hemoglobin tersebut. Terima kasih. Oke, tahu pertanyaannya? Mau dijawab? Langsung jawab. Silakan. Atau ada yang bertanya lagi selain dari kunci? Ada? Nggak ada, berarti ada satu yang bertanya. Silakan. Sudah menjawab? Tidak, oke. Silakan tidak. Oke, terima kasih kepada penjara yang bertanya. Kami dari kelompok 1 menjawab. Pertanyaannya, apa fungsi hemoglobin? Itu untuk mengangkut O2. Untuk mengangkut O2. Ya. Untuk mengangkut oksigen. Oksigen. Itu jawabannya? Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih buat Didan. Jadi pertanyaan dari si Putri tadi adalah apa fungsi hemoglobin dalam sel darah merah, ya kan? Jadi tadi sudah dijawab oleh si Didan bahwasannya fungsi hemoglobin tadi itu adalah untuk mengangkut O2 atau oksigen. Benar. Memang salah satu fungsi dari hemoglobin itu adalah untuk mengangkut O2 atau oksigen. Karena apabila kemampuan HB tadi tidak bisa mampu untuk mengangkut O2, maka akan terjadi masalah kesehatan dari tubuh kita. Salah satunya adalah penyakit anemia. Namun selain tadi fungsi HB sebagai pengikat O2, HB tadi dalam sel darah merah juga berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel darah merah. Kalian tahu sel darah merah semuanya kan? Kalau kalian pernah makan permen relaksa, tahu relaksa, bayangkan permen relaksa atau permen kis tahu? Nah, seperti itulah kira-kira bentuk sel darah merah. Jadi kedua sisi dari itu dia bentuknya adalah cekung ke dalam. Nah, jadi dengan adanya HB tadi, maka bentuk sel darah merah tadi itu bisa tetap, bisa stabil, sehingga sel darah merah bisa dialirkan dengan baik di dalam pembuluh darah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 dan Oke, sekarang kita lanjut kepada kelompok 2 atau 3? Kelompok 2 atau 3? 2. Oke, kelompok 2 siap? Silakan ke depan. Kelompok 3 dan kelompok 1 silakan perhatikan pemaparan kelompok 2 dan silakan berikan pertanyaan jika ada pertanyaan ya. Kelompok 2 persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan isi LKPD yang kami diskusikan dari tadi.
Darah mempunyai dua komponen utama, yaitu kepadatan dan cairan. Kepadatan ada tiga, yaitu eritrosit atau darah merah, leukosit atau darah putih, dan trombosit atau kepingan darah. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Demikian hasil diskusi kami. Untuk kelompok yang lain ada yang dipertanyakan? Baik, kelompok 3 dipersilakan. Perkenalkan, saya Trian Doni, saya perwakilan dari kelompok 3. Dan adapun pertanyaan ini saya tanyakan kepada kelompok 2, yaitu tentang sama kayak tadi tentang hemoglobin. Cuman kali ini pertanyaannya adalah kenapa kadar hemoglobin manusia yang ada di dataran tinggi lebih banyak dibandingkan manusia yang ada di dataran rendah. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, bisa dipahami pertanyaannya? Bisa? Mau menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Titik Antoni dari kelompok 3. Dan jawabannya itu karena faktor suhu. Jika di dataran tinggi jumlah oksigennya lebih banyak dan di dataran rendah lebih sedikit. Dan di dataran tinggi itu dia suhunya itu lebih dingin, dan di dataran rendah lebih panas. Tidak, itu aja. Tidak, soalnya mungkin dia bisa dijawab. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami jawab. Dan mohon maaf. Loh, gak yakin dengan jawabannya. Oke, jadi bagaimana? Selesai? Kelompok 1 dan lagi? Gak ada? Ya. Kelompok 1 dan kelompok 1? Ada pertanyaan? Oke, dengar. Baik, betul ya. Saya akan menanggapi dari pertanyaan si Titik Antoni tadi, membantu ya kan. Tadi menjawab sama Dr. Edon tadi itu hampir benar, bukan salah, bukan benar, hampir benar. Karena tadi pernyataannya yang sedikit salah, sebenarnya benar. Tapi mengapa orang yang dataran tinggi tadi HB-nya lebih tinggi? Karena sebenarnya semakin tinggi suatu dataran, suatu daerah, jumlah oksigen itu semakin sedikit, semakin kecil. Jadi bukan semakin banyak, semakin sedikit. Makanya coba kalian yang selama ini kalian berada di daerah tertendah, kan pergi misalnya jalan-jalan ke daerah gunung, pasti terasa sesak napas, ya kan? Kenapa? Karena memang kadar oksigen di daerah dataran tinggi itu lebih kecil. Jadi karena semakin lebih kecil kadar oksigennya, makanya jumlah HB harus semakin meningkat. Supaya apa? Supaya bisa mengikat oksigen yang lebih banyak. Nah, jadi bukan karena tinggi kadar oksigennya makanya HB-nya jadi meningkat, tapi karena kadar oksigennya rendah makanya HB-nya meningkat supaya lebih gampang mengikat oksigennya lebih banyak, seperti itu. Ya, jelas belum ya? Jelas kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 1 pertanyaan lagi? Gak ada. Kalau memang tidak ada, tepuk tangan buat. Nah, selanjutnya kita masuki kelompok terakhir. Kelompok siapa yang tampil? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 dipersilakan memaparkan hasil diskusinya. Hasil diskusinya. Silakan. Persiapkan lemes. Oh, semangat, harus semangat. Ya, harus semangat. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 silakan pertanyaan bebas buat kelompok 3 ya. Bisa ya? Oke, kelompok 3 siap? Siap. Mulai. Mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, adapun hasil diskusi yang
kami diskusikan dari modul yang diberikan, yaitu tentang komponen darah terdiri dari plasma, sel darah putih, trombosit, dan sel darah merah. Dan ada pun perbedaan dari plasma, terus sel darah, ada trombosit, sel darah merah. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Mungkin itu aja di hasil diskusi yang kami diskusikan. Sekian, terima kasih. Buat teman-teman yang ingin bertanya, ada kayak ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ayana Nasution. Saya ingin bertanya. Saya kan dulu kan pernah jatuh Pak, dan itu menyebabkan luka dan keluar darah. Setelah besoknya saya lihatkan darah itu mengering. Coba jelaskan dulu apa yang terjadi. Oke, paham maksudnya? Pertanyaannya. Jadi dulu sih Anda pernah terluka, gitu kan? Terluka jatuh, ya kan? Jadi berdarah lah, karena terluka keluar darah. Jadi darah tadi mengalir. Tapi setelah sekian berapa, ini kayaknya nggak sampai besok kali kan? Kayaknya hanya beberapa menit darah langsung mengering, gitu ya, membeku. Mungkin yang dimaksud si Ahda tadi ini, bagaimana tadi proses darah yang dari yang tadi cair tadi kemudian bisa menjadi membeku tadi. Jadi proses pembekuan darah ini itu tadi ya. Seperti itu maksudnya ya? Ya. Oke, bisa dijelaskan? Oke, mantap. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Aniada. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini soalnya berhubungan sama trombosit yang sudah dijelaskan tadi, adalah keping darah yang berfungsi untuk pembekuan darah. Oke, terima kasih buat Andoni yang sudah menjelaskan pertanyaan si Angga. Tapi ini ada sedikit yang mau Bapak luruskan. Oke, coba saya perhatikan slide yang Bapak berikut ya. Ini dia. Oke, ini adalah proses pembekuan darah. Jadi tadi pertama trombosit pecah, ya kan? Trombosit pecah, dia mengeluarkan ini enzim trombokinase ya. Ini trombokinase adalah enzimnya, enzim trombokinase. Ada jelas? Bisa pahami? Nanti itu lebih jelasnya kalian cari dari internet, dari video YouTube. Itu di YouTube itu ada jelas video-video kegiatan bagaimana proses pembekuan darah. Atau nanti setelah nanti kita berakhir dari ini kita Bapak share link videonya ya, biar lebih jelas. Oke, jelas ya. Kelompok 3, ada kelompok lain, ada tren lagi? Tidak ada? Kalau memang tidak ada, tepuk tangan buat kelompok 3. Tepuk semuanya. Iya, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke, pemaparannya luar biasa, bagus-bagus. Memang nggak salah kalian duduk di kelas 11 IPA ini yang cerdas. Jadi semua tadi sudah menampilkan yang terbaik masing-masing kelompok dan sudah memberikan jawaban juga yang terbaik kepada teman-teman yang bertanya. Sekarang dari apa yang sudah kita paparkan tadi semua, kita akan menyimpulkan, membuat kesimpulan secara keseluruhan. Jadi nanti setelah pulang dari sekolah, ya kan, nggak kosong, tetap ada yang menempel di kepala. Oke, sebelum Bapak simpulkan secara keseluruhan, adakah dari kalian yang ingin memberikan kesimpulan terlebih dahulu? Ada? Nomor 1, nomor 2. Saya Pak. Oke, silakan. Bagus. Tepuk tangan nomor 2. Ini bagus. Kesimpulannya yaitu darah mempunyai 2 komponen utama. Yaitu kepadatan dan cairan. Kepadatan ada 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan kepingan darah atau trombosit. Dan di cairan yaitu plasma darah. Dan di eritrosit atau sel darah merah itu diproduksi di hati dan di limpa.
yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Dan jumlah dari eritrosit itu usianya itu 120 hari. Dan sel darah putih atau leukosit itu dibentuk di sumsum yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk di tubuh dan menjaga kekebalan tubuh. Dan ketiga yaitu kepingan darah atau trombosit yang bentuknya tidak beraturan dan dibentuk di sumsum tulang yang berfungsi untuk menghindari bertumpahnya darah atau membuat keping-kepingan darah saat terjadi luka. Oke, bagus. Itu saja mungkin Pak kesimpulan yang boleh saya sampaikan. Oke, luar biasa. Saya sebut nama saya. Bagus, memang luar biasa. Selanjutnya, ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan kita hari ini? Saya, Pak. Oke, dengan Nuri, silakanlah. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyimpulkan hasil kegiatan belajar kita pada hari ini, yaitu kesimpulannya adalah darah ini merupakan komponen penting dalam kehidupan. Kenapa penting? Karena kalau misalnya nggak ada darah, itu tadi ada yang kita bahas tentang sel darah merah yang katanya fungsinya untuk mengangkut vitamin. Coba kalau misalnya nggak ada sel darah merah, yang mengangkut vitamin dalam tubuh kita siapa? Nggak ada kan? Nah, terus ada leukosit yang fungsinya sebagai antibodi. Kalau misalnya kita di dalam tubuh kita itu nggak ada antibodi, terus virus-virus semua yang ada di luar itu masuk ke tubuh kita, yang menyerang virus itu siapa? Jadi tanda tanya kan. Nah, terus trombosit. Trombosit ini tadi berperan penting dalam untuk pembekuan darah atau pembekuan darah. Terus intinya darah berperan penting dalam kehidupan manusia. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat berikan dunia. Memang hari ini kita semuanya bersemangat. Bagus. Jadi jangan gara-gara corona kita lepas, kan? Jadi memang pembelajaran tentang darah ini memang benar penting sekali dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari. Karena darah sendiri itu merupakan alat transportasi dari tubuh kita. Jadi berkata si Doraemon, si Jigar, si Enggar, bagaimana dia bisa pergi dari rumahnya ke sekolah? Karena ada kendaraan, ada kereta, ada sepeda, ada angkot, ya kan? Jadi di dalam darah tadi itu juga kita makan nasi, kita makan buah, makan sayur, diolah di usus halus, ya kan? Menjadi sari-sari makanan. Bagaimana sari-sari makanan tadi bisa sampai ke otak? Kita bisa berpikir yang membawa itu adalah darah. Bagaimana tadi sari-sari makanan bisa masuk ke kaki kita supaya kita bisa bergerak? Yang membawa itu adalah darah. Jadi darah itu adalah alat transportasi dalam tubuh manusia. Kemudian darah sendiri komponen-komponennya itu ada beberapa bagian. Tadi yang pertama disebutkan oleh Sinur Aino, disimpulkannya bahwasannya darah tadi itu terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen cair dan komponen padat. Yang komponen cair itu adalah plasma darah. Plasma darah itu mengandung air. Ya. Kemudian komponen padat yang mana? Sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sampai di sini semuanya sudah jelas? Jelas. Paham? Oke, kalau memang sudah jelas, coba semuanya buka handphonenya, lihat di grup WA kita. Nah, di situ sudah Bapak kirimkan sebuah link. Oke? Silakan buka link pembelajarannya. Di situ ada soal-soal evaluasi. Bapak beri waktu hanya 5 menit untuk mengerjakannya. Bisa? Bisa. Oke, langsung mainkan. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Oke, waktunya sudah habis dan nanti akan Bapak lihat siapa saja
Oke, kalau sudah, sekarang terakhir LKPD yang sudah dikerjakan dan dikumpulkan. Ketua kelompok yang kumpulkan kembali. Yuk, cepat. Bapak semuanya, terakhir sebelum Bapak tutup kegiatan kita kali ini, minggu depan kita akan masih belajar tentang darah, tentang sistem darah. Silakan kalian baca terlebih dahulu buku-buku yang berkaitan dengan sistem peredaran darah, khususnya adalah golongan darah. Ya, silakan kalian baca di rumah supaya minggu depan kita masuk semuanya bisa nyambung. Ya, pesan Bapak buat kalian, ya, tetap semangat, lakukan yang terbaik, jangan menyerah, dan tetap jaga kesehatan, selalu gunakan protokol kesehatan ketika dimanapun dan kapanpun berada. Ya. Oke, Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tinggal semuanya ya. Demikianlah video pembelajaran yang telah saya sajikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.